Halo, selamat pagi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Robi Supriyanto NPM 063 dan saya sendiri Paskalia Anggraini Puga NPM 067, Dian Puji Rahayu NPM 078 dan Endah Aristias Ika Putri NPM 087 akan menyampaikan materi presentasi yaitu terkait kalkulasi biaya persediaan dan analisis kapasitas. Apa yang akan dibahas? Nah, di sini kami akan membahas dua bagian, di mana di bagian pertama kami akan membahas kalkulasi biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur, kemudian menjelaskan perbedaan laba operasi. Setelah itu, ukuran kinerja dan kalkulasi biaya absorpsi, kemudian throughput costing dan perbedaan metode kalkulasi biaya persediaan alternatif. Kemudian di bagian kedua itu kami akan membahas konsep kapasitas tingkat denominator dan analisis kapasitas biaya tetap. Kemudian konsep kapasitas tingkat denominator alternatif untuk kalkulasi biaya absorpsi. Kemudian pemilihan tingkat kapasitas dan permasalahan biaya kapasitas dan tingkat denominator. Bagian 1, kalkulasi biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur. Jadi ada dua metode umum untuk menentukan biaya persediaan dalam perusahaan manufaktur, yaitu kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi. Apa sih kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi? Jadi, kalkulasi biaya variabel adalah metode kalkulasi biaya persediaan di mana semua biaya manufaktur variabel dimasukkan sebagai biaya persediaan. Sedangkan kalkulasi biaya absorpsi adalah metode kalkulasi biaya persediaan di mana semua biaya manufaktur tetap dan semua biaya manufaktur variabel dimasukkan sebagai biaya persediaan, yaitu persediaan dalam tanda kutip menyerap semua biaya manufaktur. Ada cara termudah untuk memahami perbedaan antara kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi, yaitu melalui sebuah contoh di mana nantinya kita akan menggunakan data dari Stasson Company. Jadi, data Stasson Company untuk tahun 2006 di mana Stasson menggunakan kalkulasi biaya standar. Yang pertama, biaya langsung ditelusuri ke produk dengan menggunakan harga standar dan input standar yang disediakan untuk output aktual yang diproduksi. Yang kedua, biaya manufaktur tidak langsung dialokasikan dengan menggunakan tarif tidak langsung standar dikali input standar yang disediakan untuk output aktual yang diproduksi. Nah, untuk mengevaluasi kinerja lini produk teleskop, manajemen Stasson menyiapkan sebuah laporan laba rugi untuk tahun 2006, tahun fiskal yang baru saja berakhir. Di mana dalam tabel yang terdapat di dalam kolom A dan B itu merupakan informasi mengenai operasi untuk tahun 2006, yang persediaan awal itu adalah 0, kemudian produksinya ada 800 unit, penjualannya ada 600 unit, dan persediaan akhirnya ada 200 unit. Pada tabel berikut, yaitu yang terdapat dalam kolom A dan B, itu merupakan data mengenai harga dan biaya aktual untuk tahun 2006. Dan untuk menyederhanakan dan berfokus pada hal pokok, kita mengasumsikan 6 hal pada Stasson. Yang pertama, Stasson hanya mengeluarkan biaya manufaktur dan biaya pemasaran. Jadi pemicu biaya untuk semua biaya manufaktur variabel adalah unit yang diproduksi, sementara pemicu biaya untuk biaya pemasaran variabel adalah unit yang terjual. Jadi tidak ada biaya tingkat batch yang tidak ada biaya pendukung produk. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses adalah 0. Hal yang ketiga, tingkat produksi yang dianggarkan untuk tahun 2006 adalah 800 unit yang digunakan untuk menghitung biaya manufaktur tetap yang dianggarkan per unit, di mana produksi aktual untuk tahun 2006 adalah 800 unit. Dan hal yang keempat, Stasson telah menganggarkan penjualan sebesar 600 unit untuk tahun 2006, yang jumlahnya sama seperti penjualan aktual untuk tahun 2006. Dan tidak ada varians harga, tidak ada varians efisiensi, dan tidak ada varians pengeluaran. Karena itu, harga yang dianggarkan itu standar dan data biaya untuk tahun 2006 adalah sama seperti data harga dan biaya aktual. Dan hal yang keenam, semua varians dihapus ke harga pokok penjualan dalam periode itu dalam bentuk tahun berjalan di mana hal itu terjadi.
Baik menurut kalkulasi biaya variabel maupun kalkulasi biaya absorpsi, semua biaya manufaktur variabel merupakan biaya persediaan dan semua biaya non-manufaktur dalam rantai nilai, yaitu seperti riset dan pengembangan serta pemasaran. Apakah variabel atau tetap merupakan biaya periode dan dicatat sebagai beban ketika terjadi. Jadi, menurut kalkulasi biaya variabel, biaya manufaktur tetap diperlakukan sebagai beban pada periode tersebut. Sedangkan menurut kalkulasi biaya absorpsi, biaya manufaktur tetap adalah biaya persediaan. Jadi, untuk Stassen, biaya persediaan per unit yang diproduksi pada tahun 2006 menurut kedua metode tersebut itu dapat kita lihat pada tabel perhitungan di mana total biaya persediaan per unit yang diproduksi untuk kalkulasi biaya variabel itu ada $20, kemudian total biaya persediaan per unit yang diproduksi pada metode kalkulasi biaya absorpsi itu $35. Oke, yang selanjutnya yaitu membandingkan laporan laba rugi dalam setahun. Dalam bagan 9.1 itu merupakan perbedaan hasil yang diberikan dari kedua metode, di mana dalam panel A yang memperlihatkan laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel dan dalam panel B itu memperlihatkan laporan laba rugi kalkulasi biaya absorpsi untuk lini produk teleskop buatan Stassen Company untuk tahun 2006, di mana laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel menggunakan format margin kontribusi, sedangkan kalkulasi biaya absorpsi menggunakan format margin kotor. Jadi, perbedaan antara biaya variabel dan biaya tetap tersebut merupakan pokok bahasan pada kalkulasi biaya variabel dan ditekankan dengan format margin kontribusi. Sedangkan perbedaan antara biaya manufaktur dan non-manufaktur itu merupakan pokok bahasan pada kalkulasi biaya absorpsi dan ditekankan dengan format margin kotor. Jadi, laporan laba rugi dengan kalkulasi biaya absorpsi tidak perlu membedakan antara biaya variabel dengan biaya tetap. Di mana dalam contoh Stassen, kita akan membedakan antara biaya variabel dengan biaya tetap untuk menunjukkan bagaimana pos lini individual yang diklasifikasikan menurut kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi. Itu kita dapat lihat dalam bagan 9.1 di panel B, di mana menurut kalkulasi biaya absorpsi, biaya persediaan adalah $35 per unit karena biaya manufaktur tetap yang dialokasikan dengan tarif $15 per unit dan biaya manufaktur variabel sebesar $20 per unit dibebankan ke masing-masing unit produk. Dan bagaimana biaya manufaktur tetap sebesar $12.000 diperhitungkan menurut kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi. Jadi dalam bagan 9.1, laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya variabel mengurangi jumlah lump sum sebesar $12.000 sebagai beban untuk tahun 2006. Dan sebaliknya, laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya absorpsi yang menganggap setiap unit jadi menyerap $15 biaya manufaktur tetap dan kalkulasi biaya absorpsi $12.000 itu didapatkan dari $15 per unit dikali 800 unit pada awalnya yang diperlakukan sebagai biaya persediaan tahun 2006. Dan dari jumlah $9.000 itu hasil dari $15 per unit dikali 600 unit yang terjual. Kemudian menjadi bagian dari harga pokok penjualan tahun 2006, di mana $3.000 itu dihasilkan dari $15 per unit dikali 200 unit tetap terjadi aktiva, di mana bagian dari persediaan akhir barang jadi pada 31 Desember 2006. Jadi, laba operasinya adalah $3.000 lebih tinggi menurut kalkulasi biaya absorpsi dibandingkan dengan kalkulasi biaya variabel karena hanya $9.000 dari biaya manufaktur tetap yang dibebankan menurut kalkulasi biaya absorpsi. Sedangkan semua biaya manufaktur tetap sebesar $12.000 itu dibebankan menurut kalkulasi biaya variabel. Oke, jadi
Biaya manufaktur variabel yang sebesar $20 per unit diperhitungkan dengan cara yang sama dalam kedua laporan laba rugi yang terdapat dalam bagian 9.1, di mana hal tersebut dapat diringkas seperti yang ada di kalkulasi biaya variabel dan metode kalkulasi biaya absorpsi, di mana biaya manufaktur variabel $20 per teleskop yang diproduksi, kemudian biaya manufaktur tetap $12.000 per tahun. Jadi menggunakan metode kalkulasi biaya variabelnya, persediaan dikurangi sebagai beban periode tersebut, sedangkan untuk metode kalkulasi biaya absorpsi persediaan pada $15 per teleskop yang diproduksi dengan menggunakan tingkat denominator yang dianggarkan sebesar 800 unit yang diproduksi per tahun, yaitu $12.000 dikurang 800 unit, hasilnya $15 per unit. Perbedaan mendasar antara kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi itu terletak pada cara menghitung biaya manufaktur tetap. Jadi, bila tingkat biaya persediaan berubah, maka laba operasi akan berbeda antara kedua metode tersebut karena perbedaan akuntansi untuk biaya manufaktur tetap. Jadi, untuk melihat hal tersebut, kita dapat membandingkan penjualan teleskop yang sebesar 600, 700, dan 800 unit oleh Stassen pada tahun 2006, yang apabila 800 unit telah diproduksi, dari total biaya manufaktur tetap yang sebesar $12.000, jumlah yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun 2006 itu dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana dalam kolom A itu ada unit terjual 600, 700, dan 800 unit. Dan di kolom B itu ada persediaan akhir 200, 100, dan 0. Dan di kolom C itu kalkulasi biaya variabel, biaya manufaktur tetap yang termasuk dalam persediaan jumlah yang dibebankan, sama dengan di dalam metode biaya absorpsi biaya manufaktur tetap itu termasuk dalam persediaan, nantinya $15 dikali persediaan akhir, kemudian jumlah yang dibebankan sama dengan $15 dikali unit terjual. Misalnya $15 dikali persediaan akhir, jadi $15 dikali persediaan akhir yaitu 200, jadi akan menghasilkan $3.000. Sedangkan untuk perhitungan jumlah yang dibebankan itu $15 dikali unit yang terjual, misalnya unit yang terjual itu 600, jadi $15 dikali 600, jadi akan menghasilkan $9.000. Jadi memang terkadang istilah kalkulasi biaya langsung digunakan untuk menjelaskan metode kalkulasi biaya persediaan yang disebut kalkulasi biaya variabel. Namun, kalkulasi biaya langsung bukanlah gambaran yang akurat karena dua alasan. Yang pertama, kalkulasi biaya variabel tidak menyertakan semua biaya langsung sebagai biaya persediaan. Jadi, hanya biaya manufaktur variabel langsung yang disertakan. Setiap biaya manufaktur tetap langsung dan setiap biaya non-manufaktur langsung manapun dikeluarkan dari biaya persediaan. Alasan yang kedua, kalkulasi biaya variabel yang disertakan sebagai biaya persediaan bukan hanya biaya manufaktur langsung saja, tetapi juga biaya overhead manufaktur variabel. Yang selanjutnya, menjelaskan perbedaan laba operasi. Jadi, supaya kita itu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif atas dampak kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi, jadi akuntan manajemen Stassen ini menyiapkan laporan laba rugi untuk 3 tahun operasi. Data Stassen Company untuk tahun 2006, 2007, dan 2008. Oke, jadi baik pada tahun 2007 maupun tahun 2008, Stassen itu memiliki varians volume produksi karena produksi teleskop aktual berbeda dari tingkat produksi yang dianggarkan sebesar 800 unit per tahun. Jadi yang digunakan untuk menghitung biaya manufaktur tetap yang dianggarkan per unit. Kuantitas aktual yang terjual selama tahun 2007 dan 2008 itu adalah sama dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan untuk tahun-tahun tersebut. Jadi kita dapat melihat pada tabel berikut, di mana persediaan awal untuk tahun 2006 itu 0, kemudian di persediaan awal untuk tahun 2007 itu ada 200 unit, dan persediaan awal untuk tahun 2008 itu ada 50 unit. Begitu juga untuk produksi di tahun 2006 itu ada 800
Dan di tahun 2007 produksinya ada 500 dan di tahun 2008 produksinya ada 1000. Sedangkan untuk penjualannya di tahun 2006 ada 600 dan di tahun 2007 ada 650. Kemudian penjualan di tahun 2008 itu meningkat menjadi 750. Dan untuk persediaan akhirnya di tahun 2006 itu ada 200, di tahun 2007 50 dan di tahun 2008 300. Jadi semua data lain untuk tahun 2006 itu yang diberikan pada contoh stesen sebelumnya itu masih berlaku untuk tahun 2007 dan 2008. Kemudian kita akan membandingkan laporan laba rugi untuk 3 tahun. Jadi di dalam bagian 9.2 ini itu menyajikan laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya variabel dalam panel A dan menyajikan laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya absorpsi dalam panel B untuk tahun 2006, 2007, dan 2008. Jadi ketika kita akan mempelajari bagian 9.2 ini, kita harus memperhatikan bahwa kolom tahun 2006 baik dalam panel A maupun dalam panel B itu menunjukkan angka yang sama seperti pada bagian 9.1 sebelumnya, di mana kolom tahun 2007 dan tahun 2008 itu hampir sama dengan tahun 2006, kecuali untuk pos lini varians volume produksi menurut kalkulasi biaya absorpsi pada panel B. Untuk mempelajari panel B dari bagian 9.2 ini, kita harus mengingat hal-hal tentang kalkulasi biaya absorpsi. Yang pertama, tarif biaya manufaktur tetap sebesar $15 didasarkan pada tingkat denominator yang dianggarkan sebesar 800 unit pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Di mana $12.000 dibagi 800 unit, hasilnya $15 per unit. Kemudian, jika produksi, yaitu kuantitas yang diproduksi bukan kuantitas yang terjual, menyimpang dari tingkat denominator, maka akan terjadi varians volume produksi. Jadi jumlah varians volume produksi stesen itu ditentukan dengan mengalikan $15 per unit dengan perbedaan antara tingkat produksi aktual dan tingkat denominator. Dan hal yang kedua yang harus kita ingat itu varians volume produksi yang hanya berhubungan dengan overhead manufaktur tetap terjadi pada kalkulasi biaya absorpsi tetapi tidak pada kalkulasi biaya variabel. Jadi hal tersebut itu disebabkan karena menurut kalkulasi biaya variabel, biaya manufaktur tetap ini sebesar $12.000 selalu diperlakukan sebagai beban periode tanpa memperhitungkan tingkat produksi dan penjualan. Oke, yang berikut itu adalah ringkasan tentang perbedaan laba operasi stasiun company selama periode tahun 2006 hingga tahun 2008, di mana kita menggunakan informasi dari bagian 9.2. Nah, perbedaan presentasi pada tabel sebelumnya yang mengilustrasikan mengapa para manajer yang kinerjanya diukur oleh laba yang dilaporkan merasa perlu memperhatikan pilihan antara kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi. Pertanyaannya, mengapa kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi biasanya melaporkan perbedaan jumlah laba operasi? Jadi, secara umum bila persediaan meningkat selama suatu periode akuntansi, maka lebih sedikit laba operasi yang akan dilaporkan menurut kalkulasi biaya variabel daripada kalkulasi biaya absorpsi. Sebaliknya, jika persediaan menurun, maka lebih banyak laba operasi yang akan dilaporkan menurut kalkulasi biaya variabel daripada kalkulasi biaya absorpsi. Jadi perbedaan antara laba operasi yang dilaporkan ini tuh disebabkan yang pertama perpindahan biaya manufaktur tetap ke persediaan apabila persediaan meningkat. Yang kedua, pergerakan biaya manufaktur tetap keluar dari persediaan apabila persediaan menurun. Jadi perbedaan antara laba operasi menurut kalkulasi biaya absorpsi dan kalkulasi biaya variabel dapat dihitung dengan rumus 1, di mana itu berfokus pada biaya manufaktur tetap dan persediaan awal dan persediaan akhir. Untuk biaya manufaktur tetap dalam persediaan akhir itu ditangguhkan hingga periode yang akan datang menurut kalkulasi biaya absorpsi. Contohnya $3.000 overhead manufaktur tetap ditangguhkan hingga tahun 2007 pada 31 Desember 2006. Menurut kalkulasi biaya variabel, semua biaya manufaktur tetap sebesar $12.000 yang diperlakukan sebagai beban tahun 2006. Jadi kita harus mengingat bahwa persediaan awal ditambah harga pokok produksi sama dengan harga pokok penjualan ditambah persediaan akhir. Jadi oleh karena itu
Ketimbang berfokus pada biaya manufaktur tetap pada persediaan awal dan akhir, kita dapat berfokus pada biaya manufaktur tetap dalam unit yang diproduksi dan unit yang terjual. Jadi, rumus 1 menggambarkan bahwa ketika stasiun mengurangi tingkat persediaannya, selisih laba operasi antara kalkulasi biaya absorpsi dan kalkulasi biaya variabel tidak material. Kita bisa mengambil contoh rumus untuk tahun 2006, di mana jika stasiun hanya mempunyai 2 unit dalam persediaan akhir dan bukan 200 unit, selisih antara laba operasi menurut kalkulasi biaya absorpsi dan kalkulasi biaya variabel akan turun drastis dari $3.000 menjadi $30. Itu $15 per unit dikali 2 dikurang $15 per unit dikali 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Puji Rahayu NPM 078. Di sini akan melanjutkan presentasi. Oke, yang selanjutnya pengaruh penjualan dan produksi terhadap laba operasi. Jika margin kontribusi per unit konstan dan biaya tetap juga konstan, perubahan laba operasi dari periode ke periode menurut kalkulasi biaya variabel sepenuhnya dipicu oleh perubahan kuantitas unit yang benar-benar dijual. Kemudian, coba perhatikan laba operasi menurut kalkulasi biaya variabel stesen pada tahun 2007 versus 2006 dan 2008 versus 2007. Perlu diingat bahwa margin kontribusi per unit itu sama dengan harga jual dikurangi biaya manufaktur variabel per unit dikurangi biaya pemasaran variabel per unit, yaitu sama dengan $100 per unit dikurangi $220 per unit dikurangi $19 per unit sama dengan $61 per unit. Kemudian perubahan laba operasi kalkulasi biaya variabel sama dengan margin kontribusi per unit dikali perubahan kuantitas unit yang terjual. Yang A 2007 versus 2006 itu ada $3.050, yang kedua 2008 versus 2007 ada $6.100. Nah, menurut kalkulasi biaya variabel, para manajer stasiun tidak dapat menaikkan laba operasi dengan memproduksi untuk persediaan. Nah, mengapa demikian? Karena seperti yang dapat kita lihat dari perhitungan sebelumnya itu, hanya kuantitas unit yang terjual yang memicu laba operasi. Oke, yang selanjutnya yaitu ukuran kinerja dan kalkulasi biaya absorpsi. Kalkulasi biaya absorpsi itu merupakan metode persediaan yang dibutuhkan untuk pelaporan eksternal di banyak negara. Nah, sebagian besar perusahaan menggunakan kalkulasi biaya absorpsi untuk akuntansi internalnya karena lebih hemat dan lebih sederhana bagi para manajer untuk memakai satu metode kalkulasi biaya persediaan yang umum untuk pelaporan internal maupun eksternal dan evaluasi kinerja. Satu metode kalkulasi biaya persediaan yang umum juga dapat mencegah manajer untuk melakukan tindakan yang membuat ukuran kinerjanya tampak bagus tetapi menurunkan laba yang mereka laporkan pada pemegang saham. Keuntungan lain yaitu bahwa metode ini mengukur biaya semua sumber daya manufaktur, apakah variabel atau tetap yang diperlukan untuk membuat persediaan. Salah satu permasalahan dalam kalkulasi biaya absorpsi adalah bahwa metode itu memungkinkan manajer untuk meningkatkan laba dalam periode tertentu dengan meningkatkan produksi meskipun tidak ada permintaan dari pelanggan. Laba operasi yang tinggi juga mempunyai dampak positif terhadap harga saham yang meningkatkan kompensasi manajer berdasarkan saham. Kemudian keuntungan yang berbeda antara kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi memberi manfaat bagi perusahaan yang memakai kedua metode tersebut untuk pelaporan internal, kalkulasi biaya variabel untuk keputusan jangka pendek dan evaluasi kinerja, kemudian kalkulasi biaya absorpsi untuk keputusan jangka panjang. Yang selanjutnya, penumpukan persediaan yang tidak diinginkan. Perlu diingat bahwa salah satu motivasi untuk menumpuk persediaan yang tidak diinginkan adalah karena bonus manajer didasarkan pada laba operasi kalkulasi biaya absorpsi yang dilaporkan. Asumsikanlah bahwa para manajer stasiun memiliki rencana bonus semacam itu. Nah, pada bagan 9.4 memperlihatkan bagaimana laba operasi kalkulasi biaya absorpsi stasiun untuk tahun 2007 berubah apabila tingkat produksi berubah. Pada bagan ini mengasumsikan bahwa varians volume produksi dihapus ke harga pokok penjualan pada akhir setiap tahun.
Nah, pada persediaan awal sebesar 200 unit dan penjualan sebesar 650 unit untuk tahun 2007 tidak berubah dari kasus yang diperlihatkan dalam bagan 9.2 sebelumnya. Pada bagan 9.4 ini memperlihatkan bahwa dengan hanya membuat 450 unit harus memenuhi anggaran penjualan tahun 2007 sebesar 650 unit, yaitu 200 unit dari persediaan awal ditambah 450 unit yang diproduksi. Laba operasi pada tingkat produksi ini adalah $13.850. Dengan memproduksi lebih banyak dari 450 unit, yang umumnya disebut sebagai memproduksi untuk menumpuk persediaan, Stenson meningkatkan laba operasi kalkulasi biaya absorpsi. Setiap unit tambahan dalam persediaan akhir tahun 2007 akan menaikkan laba operasi sebesar $15. Sebagai contoh, jika diproduksi 800 unit, persediaan akhir akan menjadi 350 unit dan laba operasi akan sebesar $19.100. Jumlah ini lebih besar $5.250 dari laba operasi dengan persediaan akhir 0. $5.250 itu dari $19.100 dikurangi $13.850 atau 350 unit dikali $15 per unit, yaitu sama dengan $5.250. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, perusahaan yang memproduksi 350 unit untuk persediaan akan memasukkan biaya manufaktur tetap sebesar $5.250 ke dalam persediaan barang jadi sehingga tidak dibebankan dalam tahun 2007. Nah, di sini ada banyak cara yang dapat digunakan manajer untuk memproduksi untuk menumpuk persediaan yang jika dilakukan dalam jumlah terbatas akan sulit dideteksi. Misalnya, yang pertama, manajer pabrik dapat beralih membuat produk yang menyerap biaya manufaktur tetap dengan jumlah tertinggi dengan mengabaikan permintaan pelanggan akan produk-produk tersebut. Yang kedua, manajer pabrik dapat menerima pesanan tertentu untuk meningkatkan produksi walaupun pabrik lain dalam perusahaan yang sama mungkin lebih cocok untuk menangani pesanan tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi, manajer dapat menangguhkan pemeliharaan di luar periode akuntansi berjalan. Oke, yang selanjutnya yaitu proposal untuk merevisi evaluasi kinerja. Manajemen puncak dengan bantuan controller dan akuntan manajemen dapat menempuh beberapa langkah untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan dari kalkulasi biaya absorpsi. Yang pertama, berfokus pada penganggaran dan perencanaan persediaan yang cermat untuk mengurangi kebebasan manajemen untuk menumpuk kelebihan persediaan. Yang kedua, memasukkan beban penyimpanan persediaan ke dalam sistem akuntansi internal. Kemudian yang ketiga, mengubah periode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Kritik terhadap kalkulasi biaya absorpsi memberikan contoh di mana para manajer mengambil tindakan yang memaksimalkan laba kuartalan atau tahunan dengan mengorbankan potensi laba jangka panjang. Dengan mengevaluasi kinerja selama periode 3 hingga 5 tahun, para manajer tidak akan terlalu tergoda membuat barang untuk menumpuk persediaan. Kemudian yang keempat, memasukkan variabel non-keuangan serta keuangan ke dalam ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Yang selanjutnya yaitu throughput costing. Throughput costing yang juga disebut kalkulasi biaya super variabel atau super variable costing merupakan bentuk ekstrem dari kalkulasi biaya variabel adalah metode kalkulasi biaya persediaan di mana hanya biaya bahan langsung yang disertakan sebagai biaya persediaan. Dan semua biaya lainnya adalah biaya periode di mana biaya itu terjadi. Secara khusus, biaya tenaga kerja manufaktur langsung variabel dan biaya overhead manufaktur variabel dianggap sebagai biaya periode dan dikurangi sebagai beban periode itu. Kemudian, throughput costing sama dengan pendapatan dikurangi semua harga pokok penjualan bahan langsung. Kemudian, bandingkan jumlah laba operasi yang dilaporkan dalam bagan 95 dengan jumlah menurut kalkulasi biaya absorpsi dan kalkulasi biaya variabel. Nah, di situ bisa dilihat bagan 95 hanya biaya bahan langsung per unit sebesar $11 yang dapat masuk ke persediaan menurut throughput costing dibandingkan dengan $35 per unit untuk kalkulasi biaya absorpsi dan $20 per unit untuk kalkulasi biaya variabel. Apabila kuantitas produksi melebihi penjualan seperti pada tahun 2006 dan 2008,
Throughput costing menghasilkan jumlah beban terbesar dalam laporan laba rugi periode berjalan. Pendukung throughput costing mengatakan bahwa sistem ini memberikan lebih sedikit insentif untuk memproduksi guna menumpuk persediaan ketimbang kalkulasi biaya variabel atau terutama kalkulasi biaya absorpsi. Throughput costing adalah sebuah fenomena terkini dibandingkan dengan kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi serta mempunyai pendukung setia, tetapi sejauh ini beban diadaptasi secara luas. Nama saya Robi Supriyanto, NPM 63, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, khususnya di bab 9 tentang perbandingan metode kalkulasi persediaan alternatif. Nah, kalkulasi biaya variabel termasuk throughput costing dan kalkulasi biaya absorpsi dapat dikombinasikan dengan kalkulasi biaya aktual, normal, dan standar. Kalkulasi biaya telah menjadi hal yang kontroversial di antara para akuntansi bukan karena persisian tentang kebutuhan, namun untuk menunjukkan batas antar biaya variabel dan biaya tetap bagi perencanaan dan pengendalian internal, tetapi karena hal yang berkaitan dengan pelaporan eksternal. Nah, ini adalah membandingkan biaya produknya sistem kalkulasi. Ini ada 6 ya, yang kalkulasi biaya variabel, kalkulasi aktual, normal, standar. Yang observasi adalah aktual, normal, standar. Nah, untuk bagian selanjutnya ini ada bagian 9 step 6 mengenai perbandingan sistem kalkulasi biaya persediaan alternatif. Ada 3 di sini, biaya aktual, normal, dan standar. Nah, untuk biaya manufaktur langsung variabel, untuk kalkulasi biaya aktual ini harga aktual dikali kuantitas aktual input yang digunakan. Kemudian untuk kalkulasi biaya normal, harga aktual dikali kuantitas aktual input yang digunakan. Untuk yang kalkulasi biaya standar, harga standar dikali kuantitas standar input yang disediakan untuk output aktual yang dicapai. Kemudian biaya overhead manufaktur variabel. Kalkulasi biaya aktual sendiri adalah tarif overhead variabel aktual dikali kuantitas aktual basis alokasi biaya yang digunakan. Kemudian untuk kalkulasi biaya normal, tarif overhead variabel yang dianggarkan dikali kuantitas aktual basis alokasi biaya yang digunakan. Untuk kalkulasi biaya standar, ini adalah tarif overhead variabel standar dikali kuantitas standar dasar alokasi biaya yang disediakan untuk output aktual yang dicapai. Nah, untuk biaya manufaktur langsung tetap ini harga aktual dikali kuantitas aktual input yang digunakan. Untuk kalkulasi biaya normal, harga aktual kali kuantitas aktual input yang digunakan. Kemudian untuk kalkulasi biaya standar adalah harga standar dikali kuantitas standar input yang disediakan untuk output aktual yang dicapai. Kemudian biaya overhead manufaktur tidak langsung tetap, ini adalah tarif overhead tetap aktual dikali kuantitas aktual dasar alokasi biaya yang digunakan. Untuk kalkulasi biaya normalnya, anggaran tarif overhead tetap dikali kuantitas aktual dasar alokasi biaya yang digunakan. Untuk kalkulasi biaya standar, ya ada tarif overhead tetap standar dikali alokasi kuantitas standar dasar alokasi yang diizinkan untuk output aktual yang dicapai. Nah, untuk biaya manufaktur langsung variabel dan biaya overhead manufaktur tadi bisa digolongkan kalkulasi biaya variabel. Nah, untuk atasnya lagi ada kalkulasi biaya absorpsi. Lanjut bagian 2, konsep kapasitas tingkat denominator dan analisis kapasitas biaya tetap. Nah, ini yang membahas mengenai konsep kapasitas dulu. Ini ada penelitian tingkat kapasitas yang digunakan untuk mengalokasikan biaya manufaktur tetap yang dianggarkan ke produk dapat mempengaruhi laba operasi yang dilaporkan menurut sistem kalkulasi biaya normal atau standar dan informasi mengenai biaya produk yang tersedia bagi manajer. Nah, di sini manajer nantinya akan mengetahui mengenai biaya produk
biaya produknya berapa terhadap misal biaya produk nah ini 3 juta, produk B 4 juta. Nah di sini manajer nanti dapat mengalokasikan biaya manufaktur tetap untuk dianggarkan ke produk demi mendapatkan laba operasi. Nah, ini lanjut kapasitas teoritis dan kapasitas praktik. Nah, perbedaannya itu ada nih. Kapasitas teoritis adalah tingkat kapasitas yang didasarkan pada saat memproduksi dengan efisiensi penuh sepanjang waktu, sedangkan yang praktis adalah tingkat kapasitas yang mengurangi kapasitas teoritis dengan mempertimbangkan interupsi operasi yang tidak dapat dihindari seperti waktu pemeliharaan yang telah terjadwal. Utilisasi kapasitas normal dan utilisasi kapasitas anggaran induk. Nah, untuk perbedaannya, yang normalnya adalah tingkat penggunaan kapasitas yang memenuhi rata-rata permintaan pelanggan selama periode dalam kurun 2-3 tahun yang meliputi faktor musiman, siklis, dan tren. Sedangkan untuk kapasitas anggaran induk yang adalah tingkat penggunaan kapasitas yang dilakukan otomatis selama periode berjalan biasanya dalam 1 tahun. Nah, ini pengaruh terhadap tarif biaya manufaktur tetap yang dianggarkan. Nah, di sini dari keempat tingkat denominator ini mempengaruhi tarif biaya manufaktur tetap yang dianggarkan. Di sini bull sales memiliki biaya manufaktur tetap atau standar yang dianggarkan. Semuanya termasuk biaya overhead adalah untuk tahun 2007 sebesar 5.400.000 US dollar. Dalam ini semua ini dikeluarkan untuk memberikan kapasitas bagi teh es botol. Di antara biaya-biaya lainnya jumlah ini meliputi biaya lisensi peralatan perbotolan dan kompensasi manajer pabrik. Tarif biaya manufaktur tetap yang dianggarkan untuk tahun 2007 bagi masing-masing dari keempat konsep tingkat kapasitasnya adalah, ini ada tabel. Untuk tabel pertama, konsep kapasitas tingkat denominator, ada kapasitas teoretis, kapasitas praktis, penggunaan kapasitas normal, penggunaan kapasitas anggaran induk. Nah, untuk biaya manufaktur tetap yang dianggarkan ini sama 5.400.000. Kemudian tingkat kapasitas yang dianggarkan untuk kapasitas teoritis ini ada 10.800.000, artinya ini 2 kali lipatnya dari biaya manufaktur tetap anggaran per tahunnya. Kemudian untuk kapasitas praktis ini 7.200.000, atau dalam kata lain ini hitungannya 0,75 ya. Kemudian yang 5 juta, kemudian 4 juta sesuai pada tabel. Nah, perbedaan data yang signifikan dari 0,50 unit sampai 1,3 ini disebabkan karena ada besarnya perbedaan tingkat kapasitas yang dianggarkan menurut konsep kapasitas yang berbeda. Biaya manufaktur variabel atau standar yang dianggarkan adalah 5,20 per kotak. Total biaya manufaktur standar yang dianggarkan per kotak untuk konsep tingkat kapasitas alternatif adalah konsep kapasitas tingkat denominator. Kapasitasnya untuk biaya manufaktur variabel yang dianggarkan ini adalah sama ya, 5,20. Kemudian untuk biaya manufaktur tetap yang dianggarkan per kotak ini 0,50, 0,75, 1,08, 1,35. Nah, total biaya manufaktur yang dianggarkan per kotak ini adalah 2 tambah 3. Dari kolom kedua sama kolom ketiga ini dijumlahkan jadinya 5,70, 5,95, 6,28, dan 0,5. Nah, karena konsep kapasitas tingkat denominator yang berbeda menghasilkan biaya manufaktur tetap yang dianggarkan yang juga jarak berbeda per kotaknya, bursa harus memutuskan tingkat mana sih kapasitas yang akan digunakan. Tingkat ada persyaratan bahwa bursa harus memakai konsep tingkat kapasitas yang sama untuk perencanaan dan pengendalian manajemen pelaporan eksternal kepada pemegang saham dan tujuan pajak penghasilannya. Pemilihan tingkat kapasitas, masalah dan pengaruh pemilihan tingkat denominator yang berbeda untuk tujuan yang berbeda yang meliputi kalkulasi biaya produk dan manajemen kapasitas, penetapan harga, evaluasi kinerja, pelaporan eksternal, persyaratan undang-undang.
Data dari kalkulasi biaya normal seringkali digunakan untuk menetapkan harga dan keputusan bulan produk. Banyak perusahaan yang menyukai kapasitas praktis sebagai denominator untuk menghitung biaya manufaktur tetap. Dalam menggunakan kapasitas praktik sebagai tingkat denominator, biaya kapasitas ditetapkan pada biaya penyediaan kapasitas dengan mengabaikan permintaan atas kapasitas dengan menekankan biaya kapasitas yang diperoleh tetapi belum digunakan akan mengarah pada perhatian para manajer untuk menolak kapasitas yang tidak digunakan. Nama saya Endah Rizka Putri, NPM 087, ingin melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah keputusan penetapan harga dan spiral permintaan yang menurun. Spiral permintaan yang menurun bagi sebuah perusahaan adalah pengurangan yang terus terjadi atas permintaan akan produknya apabila harga produk pesaing tidak dapat disamai atau saat permintaan terus menurun. Biaya per unit terus meningkat sehingga meningkatkan keengganan untuk menyamai harga pesaing. Cara termudah untuk memahami spiral permintaan yang menurun adalah contohnya seperti asumsikan bahwa Bushels menggunakan utilasi kapasitas anggaran induk sebesar 4 juta kotak untuk kalkulasi biaya produk tahun 2007. Biaya manufaktur yang dihasilkan adalah $6,55 per kotak atau $5,20 biaya manufaktur variabel per kotak ditambah dengan $1,35 biaya manufaktur tetap per kotak. Asumsikan bahwa pesaing Lipton Ice Tea di bulan Desember 2006 menawarkan untuk menyediakan es teh dengan harga $6,25 per kotak kepada pelanggan utama Bushels atau pelanggan yang diharapkan membeli 1 juta kotak pada tahun 2007. Manajer Bushels yang tidak ingin mengalami kerugian pada akunnya dan ingin menutup semua biaya dalam jangka panjang, menurunkan harga untuk menandingi harga pesaing dan akun yang hilang. Hilangnya akun kredit berarti biaya manufaktur tetap yang dianggarkan sebesar $5.400.000 akan disebabkan pada volume anggaran induk sebesar 3 juta kotak dengan tarif $1,80 per kotak atau $5.400.000 dibagi dengan 300 kotak. Anggaplah pelanggan yang lain lagi dari Bushels yang juga diharapkan membeli 1 juta kotak dari volume yang dianggarkan menerima penawaran dari pesaing biaya dengan harga $6,60 per kotak. Manajer Bushels membandingkan penawaran ini dengan biaya per unit yang telah direvisinya sebesar $700 atau $5,20 ditambah $1,80. Menurunkan harga untuk menyeimbangkan persaingan dan nilai yang hilang, output yang telah direncanakan akan makin menyusut hingga 2 juta unit. Biaya manufaktur tetap yang dianggarkan per kotak untuk sisa 2 juta kotak itu sekarang menjadi $2,70 atau $5.400.000 dibagi dengan 2 juta kotak. Nah, tabel ini menunjukkan pengaruh penyebaran biaya manufaktur tetap atas jumlah penggunaan kapasitas anggaran induk yang menyusut. Penggunaan kapasitas praktis sebagai denominator untuk menghitung biaya manufaktur tetap yang dianggarkan per kotak akan menghindari perhitungan ulang atas biaya per unit apabila tingkat permintaan yang diharapkan berubah. Hal ini disebabkan karena tarif biaya tetap akan dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia dan bukan kapasitas yang digunakan untuk memenuhi permintaan. Para manajer yang menggunakan biaya per unit yang dilaporkan dengan cara mekanis untuk menetapkan harga tidak mungkin mendorong spiral permintaan yang menurun apabila mereka menggunakan utilasi kapasitas praktik ketimbang apabila mereka menggunakan utilisasi kapasitas normal atau utilisasi kapasitas anggaran induk. Penggunaan kapasitas praktis sebagai tingkat denominator juga memberikan manajer gagasan yang lebih jitu menyangkut sumber daya yang diperlukan dan digunakan untuk membuat sebuah kotak es teh dengan mengeluarkan biaya kapasitas yang tidak digunakan. Seperti yang dibahas sebelumnya, biaya sumber daya manufaktur yang dipasok untuk membuat sebuah kotak adalah $5,95 atau biaya manufaktur variabel sebesar $5,20 per kotak ditambah biaya manufaktur terhadap tetap sebesar
$0,75 per kotak. Biaya ini lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh pesaing dan akan membuat manajer dapat menyaingi harga serta mempertahankan atau dengan mengasumsikan untuk tujuan pembahasan ini bahwa Bushels tidak memiliki biaya lainnya. Namun jika harga yang ditawarkan oleh pesaing lebih rendah dari $5,95 per kotak, manajer Bushels tidak dapat menutup biaya sumber daya yang digunakan untuk memasok kotak. Ini akan menjadi tanda bagi manajer bahwa Bushels tidak kompetitif meskipun tidak memiliki kapasitas yang tidak digunakan. Satu-satunya cara Bushels agar tetap dapat meraup laba dan mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang adalah dengan mengurangi biaya manufaktur per kotak. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Perhatikan bagaimana pilihan antara utilasi kapasitas normal, utilasi kapasitas anggaran, induk, dan kapasitas praktik yang mempengaruhi bagaimana seorang manajer pemasaran dievaluasi. Utilasi kapasitas normal seringkali digunakan sebagai dasar untuk rencana jangka panjang. Utilasi kapasitas normal bergantung pada rentan waktu yang dipilih dan ramalan yang dilakukan setiap tahun. Akan tetapi, utilasi kapasitas normal adalah suatu rata-rata yang tidak memberikan umpan balik yang berarti bagi manajer pemasaran selama tahun tertentu. Penggunaan utilasi kapasitas normal sebagai referensi untuk menilai kinerja seseorang manajer pemasaran pada saat ini adalah contoh dari penyalahgunaan ukuran jangka panjang untuk tujuan jangka pendek. Utilasi kapasitas anggaran induk dan bukan utilasi kapasitas normal atau kapasitas praktik adalah apa yang harus digunakan untuk mengevaluasi kinerja seorang manajer pemasaran pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena anggaran induk adalah alat perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang utama. Para manajer merasa lebih berkewajiban untuk mencapai tingkat yang disebutkan dalam anggaran induk yang telah ditetapkan dengan teliti dan dalam hubungannya dalam kesempatan maksimum untuk melakukan penjualan dalam tahun berjalan. Apabila terdapat perbedaan yang besar antara kapasitas praktik dan utilisasi kapasitas anggaran induk, beberapa perusahaan seperti Texas Instruments, Ploystar, dan Sandoz mengklasifikasikan perbedaan itu sebagai kapasitas yang digunakan yang direncanakan. Salah satu alasan bagi pendekatan ini adalah evaluasi kinerja. Pada contoh yang tadi sebelumnya, yaitu contoh Esteh dan Bushels, para manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan kapasitas biasanya tidak membuat keputusan penetapan harga. Manajemen puncak memutuskan untuk mengembangkan pabrik Esteh dengan kapasitas praktik 7.200.000 kotak dengan berfokus pada permintaan selama 5 tahun ke depan. Namun para manajer perusahaan Bushels lah yang menentukan manajer tingkat menengah yang membuat keputusan penetapan harga. Para manajer pemasaran tersebut yakin bahwa mereka harus bertanggung jawab hanya pada biaya overhead manufaktur yang berhubungan dengan bisnis pelanggan potensial mereka pada 2007. Utilisasi kapasitas anggaran induk menunjukkan basis perdagangan tahun 2007 sebesar 4 juta kotak atau 5/9 dari kapasitas praktis 7.200.000 dengan menggunakan prinsip akuntansi penangguhjawaban. Pada bab 6 sebelumnya, hanya 5/9 yang dihubungkan dengan biaya kapasitas tetap untuk memenuhi permintaan selama tahun 2007. Sementara 4/9 yang tersisa dari numerator atau $5.400.000 dikali 4/9 yaitu $2.400.000 akan diperlihatkan secara terpisah dengan biaya kapasitas untuk memenuhi kenaikan permintaan jangka panjang yang diharapkan terjadi setelah tahun 2007. Selanjutnya adalah pelaporan eksternal. Besarnya varians volume produksi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan menurut kalkulasi biaya
absorpsi akan dipengaruhi oleh pemilihan tingkat denominator yang digunakan untuk menghitung biaya manufaktur tetap yang dianggarkan per kotak. Asumsikan informasi tentang operasi aktual bushel pada tahun 2007 adalah sebagai berikut atau pada tabel ini. Yang pertama, nah, di situ tidak ada persediaan awal untuk tahun 2007 dan tidak ada varians harga, varians pengeluaran, atau varians efisiensi dalam biaya manufaktur. Nah, pada persamaan yang digunakan untuk menghitung volume produksi itu seperti yang telah dibahas pada bab 8, yaitu varians volume produksi sama dengan overhead manufaktur tetap yang dianggarkan dikurangi overhead manufaktur tetap yang dialokasikan dengan menggunakan biaya per unit output yang dianggarkan yang disediakan untuk output aktual yang diproduksi. Keempat, konsep tingkat kapasitas berbeda itu menghasilkan 4 tarif biaya overhead manufaktur yang tetap yang dianggarkan per unit yang berbeda. Perbedaan tarif ini akan menghasilkan jumlah biaya overhead manufaktur tetap yang juga berbeda yang dialokasikan ke 4.400.000 kotak yang benar-benar diproduksi dengan jumlah varians volume produksi yang berbeda dengan menggunakan biaya manufaktur tetap yang dianggarkan sebesar $5.400.000 atau sama dengan biaya manufaktur tetap aktual dan tarif yang dihitung sebelumnya untuk tingkat denominator yang berbeda. Perhitungan varians volume produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah varians volume produksi atau kapasitas teoritis. Yang kedua, varians volume produksi atau kapasitas praktis. Yang ketiga, varians volume produksi utilisasi atau utilisasi kapasitas normal. Yang terakhir adalah varians volume produksi atau utilisasi kapasitas anggaran induk. Nah, Bushels mengenai varians volume produksi pada akhir tahun fisikal akan menentukan pengaruh yang dimiliki varians volume produksi ini tetap terhadap pada label operasi perusahaan. Sekarang yang akan dibahas adalah ketiga alternatif pendekatan yang dapat digunakan Bushels untuk menangani varians volume produksi. Nah, pendekatan ini itu sebenarnya sudah dibahas pada bab 4. Yang pertama itu ada pendekatan tarif alokasi yang disesuaikan, yang kedua pendekatan prorasi, dan yang terakhir adalah pendekatan penghapusan varians ke harga produk penjualan. Selanjutnya adalah persyaratan undang-undang. Untuk tujuan pelaporan pajak di Amerika Serikat, meminta perusahaan untuk menggunakan kapasitas praktis guna menghitung biaya manufaktur tetap yang dianggarkan per kotak. Pada akhir tahun, prorasi setiap varians antara persediaan dan harga pokok penjualan diharuskan untuk menghitung laba operasi perusahaan kecuali varians itu tidak material jumlahnya. Selanjutnya adalah kesulitan dalam meramalkan konsep tingkat denominator yang terpilih. Kapasitas praktis mengukur pasokan kapasitas yang tersedia. Para manajer biasanya dapat menggunakan studi teknik dan pertimbangan sumber daya manusia seperti keselamatan pekerja untuk memperoleh estimasi yang dapat diandalkan dan tingkat denominator ini selama periode anggaran tersebut. Namun lebih sulit untuk mengestimasi keandalan utilisasi kapasitas normal. Sebagai contohnya adalah sebanyak perusahaan baja pada tahun 1980-an yang yakin bahwa perusahaan sedang mengalami penurunan akibat dari siklus permintaan yang 2 atau 3 tahun sebelumnya sedang naik. Namun, baja telah menjadi bisnis yang memiliki siklus di mana kenaikan mengikuti penurunan yang membuat pemikiran utilisasi kapasitas normal terlihat wajar. Sayangnya, siklus baja pada tahun 1980-an ini tidak naik. Beberapa perusahaan sejumlah pabrik menutup usahanya. Beberapa manajer pemasaran cenderung menilai kemampuan mereka terlalu tinggi untuk mendapatkan kembali penjualan dan pangsa pasar yang hilang. Estimasi mereka tentang
tentang permintaan normal atas produk mereka mungkin didasarkan pada harapan yang terlalu optimis. Utilisasi kapasitas anggaran induk biasanya hanya berfokus pada utilisasi kapasitas yang diharapkan untuk tahun berikutnya. Karena itu, utilisasi kapasitas anggaran induk dapat diperkirakan secara lebih andal ketimbang utilisasi kapasitas normal. Selanjutnya adalah permasalahan biaya kapasitas dan tingkat denominator. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan dan pengendalian biaya kapasitas. Yang pertama adalah sistem kalkulasi biaya. Seperti kalkulasi biaya normal atau kalkulasi biaya standar tidak mengenali ketidakpastian seperti para manajer mengendalinya. Manajer meningkatkan jumlah tanggal dan bukan tentang jumlah yang mungkin sebagai tingkat denominator ketika menghitung biaya manufaktur tetap yang diestimasi per unit dalam kalkulasi biaya absorpsi. Namun, pada manajer menghadapi ketidakpastian permintaan, manajer bahkan menghadapi ketidakpastian tentang kemampuan untuk menyediakan pasokan. Seperti contohnya, pabrik Bushels telah memperkirakan kapasitas praktis sebesar 7.200.000 kotak. Utilasi kapasitas anggaran induk diestimasi pada tahun 2007 adalah 4 juta kotak. Estimasi tersebut adalah tidak pasti. Kenapa? Karena manajer mengakui ketidakpastian ini dalam keputusan perencanaan kapasitas. Bushels mendirikan pabrik yang ada saat ini dengan kapasitas 7.200.000 kotak yang sebagian untuk menyediakan kemampuan guna memenuhi kemungkinan lonjakan permintaan. Meskipun lonjakan permintaan tersebut tidak terjadi dalam periode tertentu, akan salah bila menyimpulkan bahwa sumber semua kapasitas yang tidak digunakan pada suatu periode tertentu adalah sumber daya yang terbuang. Keuntungan dari pemenuhan lonjakan permintaan yang tiba-tiba mungkin memerlukan penggunaan kapasitas yang tidak digunakan dalam beberapa periode. Yang kedua adalah tarif biaya pabriksi tetap didasarkan pada sebuah numerator anggaran biaya pabrikasi tetap dan sebuah denominator suatu ukuran kapasitas atau penggunaan kapasitas. Bahasan kita sejauh ini telah menekankan beberapa masalah mengenai pilihan denominator. Permasalahan yang menentang juga muncul dalam mengukur numerator. Sebagai contoh, deregulasi dari industri utilitas listrik Amerika Serikat telah menghasilkan banyak utilasi listrik menjadi tidak menguntungkan. Situasi ini telah menyebabkan penurunan nilai pabrik dan peralatan mereka. Penurunan itu mengurangi numerator melalui penyusutan yang digunakan untuk menghitung biaya kapasitas tetap per kWh listrik yang diproduksi. Kesulitan yang dihadapi manajer dalam situasi ini adalah jumlah penurunan tidak pasti tetapi hanya berupa pertimbangan. Yang ketiga adalah biaya kapasitas muncul dalam bagian non-pabrikasi dan rangkaian nilai seperti juga dengan fungsi pabrikasi yang ditekankan pada bab ini. Bushels mungkin memperoleh armada kendaraan yang mungkin mendistribusikan kapasitas praktis dan pabrik ST miliknya saat produksi aktual berada di bawah kapasitas praktis. Akan ada masalahnya biaya kapasitas yang digunakan dengan fungsi distribusi seperti juga dengan fungsi pabrikasi. Selanjutnya adalah agar sederhana dan untuk berfokus pada ide utama tentang pemilihan sebuah denominator untuk menghitung tarif biaya manufaktur yang tetap dianggarkan. Contohnya adalah Business kita mengasumsikan bahwa semua biaya manufaktur tetap memiliki pemicu biaya tunggal. Atau kotak-kotak teh es yang diproduksi seperti yang kita pelajari dalam bab 5, sistem ABC memiliki banyak pool biaya yang unit output, batch pendukung produk, dan tingkat pendukung fasilitas, masing-masing dengan pemicu biayanya sendiri. Dalam menghitung tarif biaya aktivitas atau untuk biaya tetap pada biayanya sendiri dalam menghitung tarif biaya aktivitas atau menghitung biaya tetap pada penyetelan dan penambahan bahan misalnya.
Manajemen harus memilih sebuah tingkat kapasitas untuk kuantitas pemicu biaya atau jam penyetelan atau pemindahan muatan. Haruskah penggunaan kapasitas praktis utilasi kapasitas normal atau utilasi kapasitas anggaran induk? Nah, ini untuk semua alasan yang dijelaskan dalam bab seperti penetapan harga dan manajemen kapasitas. Kebanyakan pendukung sistem ABC menyatakan bahwa kapasitas praktis harus digunakan sebagai tingkat denominator untuk menghitung tarif biaya aktivitas.